Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyazakara aw syukura ni'mah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil ummah wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah, amma ba'du. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang istimewa bagi kita semuanya selaku umat Islam, masih diberikan oleh Allah berupa kekuatan dalam menjalaninya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan hari-hari sebelumnya di bulan Ramadan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Dan sisa dari beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini sampai nanti akhir kita bertemu di bulan Syawal. Semoga Allah memberikan kekuatan, untuk kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan mengisinya dengan amal ibadah yang terbaik. Mengisi tentang bulan Ramadan, bulan ini adalah salah satu bulan mulia yang bagi umat Islam menjadi banyak diinginkan, banyak diharapkan dan ingin sampai ke bulan yang mulia ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan ini ada berbagai peristiwa-peristiwa yang memang peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat-sangat terbaik, sangat istimewa bagi umat-umat muslim. Seperti secara umum yang kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan selama sebulan penuh kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya melaksanakan ibadah bulan puasa. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa. Sebulan penuh kita dilatih, tidak hanya dilatih dalam hal fisik kita, tidak hanya dilatih kita dalam menahan lapar, menahan haus dari mulai adzan subuh sampai nanti maghrib kita berbuka. Tidak seperti itu, tapi kita dilatih juga dalam bagaimana menahan emosi kita, menahan pandangan dari hal yang diharamkan, menahan ucapan dari ucapan-ucapan yang tidak boleh, menahan dari perbuatan yang diharamkan dan lain sebagainya. Jadi puasa ini adalah melatih diri kita seluruhnya, dari mulai diri jasmani sampai psikis kita. Bagaimana kita bisa merasakan bagaimana orang yang kelaparan ke diri kita dan mengalami orang yang kelaparan di luar diri kita juga. Kita bagaimana bisa merasakan seperti apa mereka merasakan rasa lapar tersebut. Dan mudah-mudahan kita yang melaksanakan bulan puasa ini tidak hanya mendapatkan keistimewaan hanya dengan melaksanakan beresnya bulan Ramadan setelah kita laksanakan, tetapi juga kita bisa mendapatkan hasil istimewa di pelatihan selama sebulan ini. Dan itu bisa dilihat ketika nanti sehabis bulan Ramadan. Apakah masih bisa menahan emosi? Apakah masih bisa kita menahan dari menggibahkan, membicarakan aib-aib saudara kita sendiri atau yang lainnya? Bisa dilihat dari sana setelah itu. Kedua, di bulan Ramadan ini kita juga ada hal yang istimewa, yaitu tentang turunnya Al-Quran, atau sering kita disebut dengan nuzulul Quran. Al-Quran turun ternyata pada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini, bulan Ramadan ini, ada yang mengatakan sebagian ulama tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran, yaitu dengan turunnya surat Al-Alaq oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Muhammad SAW
ketika sedang di Gua Hiro melaksanakan kalau orang lain menyebutnya bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro, memikirkan apa yang sedang terjadi di umat-umat beliau. Nah, bulan ini menjadi bulan yang suci, bulan yang istimewa karena Al-Quran turun di sana. Menjadi petunjuk bagi kita semua ya, petunjuk bagi kita, terutama bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Al-Quran juga membawa kita keberkahan. Bulannya istimewa, turun yang istimewa kepada orang yang istimewa, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kedua itu. Ketiga, ada peristiwa yang juga sangat dirindukan dan istimewa juga ketika bulan Ramadan, yaitu adanya malam istimewa, malam Lailatul Qadar. Yang malam ini ketika kita melaksanakannya, ketika kita ibadah di dalamnya, dalam semalam kita beribadah di dalamnya, itu mengimbangi amalan ibadah selama 1000 bulan kebaikan. Berarti umur manusia yang rata-rata sekitar 60-63 tahun, kita patokan ke umur Nabi 62-63 tahun, itu dengan umur ibadah di dalam malam Lailatul Qadar hampir kita ibadah 1000 tahun lamanya, atau kurang lebih 83 tahun dilaksanakan hanya dalam semalam. Dan malam-malam itu, malam Lailatul Qadar ini itu hanya ada pada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadahnya kita bisa mendapatkan hal yang istimewa tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Para ulama banyak mengatakan ini turun biasanya pada tanggal-tanggal malam ganjil, 21, 22, 21, 23, 25, 27, 29 dan sebagainya. Nah, di malam-malam itu atau kita khususkan ya, yang mengatakan khusus di hari 10 terakhir bulan Ramadan, khususkan ibadah di sana. 10 hari terakhir. Berarti dari sekarang ke depan sampai nanti kita bulan Syawal, ibadah pada malam hari difokuskan untuk kita meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Karena apa? Malam ini tidak hanya menjadi malam istimewa bagi kita, karena malam ini bagi semua makhluk manusia yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Lailatul Qadar itu tidak hanya bagi mereka satu orang aja. Jadi ketika Lailatul Qadar satu orang sudah mendapatkannya sudah, yang lain enggak seperti itu. Tapi setiap orang yang dia ibadah, membanyak baca Al-Qur'an, membanyak baca doa-doa, beriktikaf di masjid lebih baik lagi dan sebagainya, itu ketika dia beribadah di sana, ada pas malam tersebut dalam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Ya pastinya persiapan dalam kita melaksanakan ibadah-ibadahnya. Yang mengatakan dengan zikir-zikirnya, yang mengatakan dengan para ulama mengatakan membacakan Allahumma inna afuwun karim tibul afu anna ya karim, perbanyak. Mau tilawah boleh, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, atau menghafal Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, dan terutama bagi laki-laki pastinya melaksanakannya di masjid sambil melaksanakan ibadah itikaf di sana. Dan kita bisa seperti itu, melaksanakannya dengan baik, terus dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita impikan mendapatkan malam kemuliaan tersebut insya Allah pasti bisa dicapai. Dan tentunya dengan keistiqomahan yang terus berlanjut dari sekarang kita ibadah sampai nanti habis sesudah bulan Ramadan ini selesai. Ya, benar-benar selesai, kita menjadi terlahir kembali dalam Idul Fitri menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci, orang-orang yang terbebas. Dosa-dosa kita yang dahulu Allah hapuskan mudah-mudahan, dan dosa-dosa kita yang akan nanti ke depannya kita bersiapkan dari sekarang dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya insya Allah bisa kita dapatkan, bisa kita maksimalkan ketika kita minimal melaksanakan ibadah dengan serius di bulan Ramadan ini. Kita fokus dalam menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita dapatkan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan Allah memberikan kepada kita pahala dari apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Pahala dari puasanya, pahala dari kita peringatan nuzul Qur'annya, karena kita dibaca, kita ditaati, kita dilaksanakannya. Pada pahala mungkin kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mulia ini. Terlebih bagi mereka yang melaksanakannya fokus
itikaf sekarang dari malam 10 hari terakhir tiap hari di masjid itikaf. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dengan munculnya Lailatul Qadar ini bisa kita dapatkan sepenuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya ada pada diri saya sendiri, yang benarnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, sampaikan dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini sampai kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam menjalaninya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.